warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyati dari kelompok 13 akan menjelaskan bagian pertama dari pembahasan kami, yaitu dikemukakan oleh Stoner yang menjelaskan bahwa manajemen yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. Sedangkan menurut Nanang, bahwa manajemen merupakan proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan gejala aspek agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian atau pengawasan dan evaluasi melalui kegiatan bersama dengan anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Badudu, mendefinisikan layanan yaitu sungguhan atau penyediaan keperluan. Selain itu, pengertian pelayanan adalah hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Definisi lainnya diungkapkan oleh Powerwadarminta yang menyatakan bahwa layanan adalah perihal atau cara melayani atau pelayanan. Berdasarkan pengertian layanan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa layanan adalah sungguhan penyediaan keperluan, perihal atau cara melayani. Dengan kata lain, layanan dapat diartikan berbagai bentuk penyediaan keperluan atau cara melayani suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Manajemen layanan khusus dapat kita simpulkan bahwa dengan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus di sekolah atau Rodatul Atfal diterapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus di sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan program pelayanan khusus. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan layanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar bertujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Puspita Melati Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Melati Harahap selaku pemakalah di kelompok 13. Yaitu di sini saya akan sedikit menambahkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu bahwa ada beberapa bentuk manajemen layanan khusus di sekolah, diantaranya 1. Layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran. Jadi, perpustakaan sekolah ini merupakan suatu unit pelayanan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah, yaitu yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau yang dikenal dengan UKS. Bahwa layanan kesehatan ini suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utamanya. Yang ketiga ada layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa ataupun anak yang dengan memperhatikan
kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan oleh anak tersebut. Dan keempat, layanan kafetaria. Kafetaria ataupun kantin maupun warung di sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.